Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Kembali lagi di sini bersama saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Semoga kabar baik senantiasa buat teman-teman semua ya, dan selalu diberikan keberkahan, keberuntungan dalam aktivitas sehari-hari. Oke guys, di kesempatan kali ini di sesi bincang saham kali ini yang merupakan sesi di mana saya dalam hal ini tertarik atau menelaah saham yang menarik bagi saya gitu. Sehingga di kesempatan kali ini saya pengen berbagi sama teman-teman semua mengenai analisis saham Medco, ya kan. Seperti biasa itu berlaku untuk 5 harian ya. Dalam rentang waktu ya, kalau misalnya sekarang tanggal 2 September 2021 dan analisis saham Medco ini berlaku untuk tanggal 3 sampai 9 September 2021 gitu. At least apapun itu, semisal nanti kita dalam perjalanannya itu menemukan sebuah analisis misalnya rentang pergerakan sahamnya ataupun target price-nya segala macam, itu bisa dalam kurun waktu 5 hari ini atau bisa juga nanti lebih dari 5 hari. Intinya ini merupakan sebuah pandangan ke depannya gitu, estimasi ke depannya. Persoalan nanti berapa harinya ya itu kembali ke ini ya, perkirakan pasar saat itu gitu. Oke guys, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng serta subscribe-nya agar saya juga lebih semangat lagi ya kan untuk membuat konten-konten ini lagi. Dan tak lupa juga saya sampaikan bahwasanya konten ini adalah disclaimer on, di mana ini sifatnya sekedar menginformasikan tapi bukan merupakan sebuah instruksi menjual, membeli ataupun menahan sebuah varian produk investasi. Dalam hal ini tentu saja salah satunya adalah saham Medco. Semua keputusan itu tadi kembali ke si pengambil keputusan, dalam hal ini adalah si trader atau para investor itu sendiri. Saran saya, Anda tetap untuk berkonsultasi dengan para profesional yang ada di pasar modal tentunya, agar meminimalisir risiko-risiko yang ada seperti itu. Dan juga ini saya sampaikan, bila teman-teman juga ingin sekedar sharing juga bisa join di grup Telegram ya, yang sudah saya lampirkan di deskripsi bawah ini. Oke, langsung saja guys kita masuk ke analisis saham Medco di sesi bincang saham. Oke, seperti biasa saya menggunakan beberapa platform ya. Untuk platform aplikasinya saya menggunakan platform ini RTI Business, dan untuk untuk tambahan informasinya saya juga menggunakan RSB Trade Smart ID. Dan hari ini tanggal 2 September itu mereka sudah mengupdate fitur terbarunya. Nanti bisa teman-teman sendiri untuk mengeksplor sendiri ya bagi yang sudah punya akun di RHB Sekuritas itu. Dan juga saya menggunakan web investing.com untuk tambahan ini, nanti tambah informasinya juga sebagai second opinion juga, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan lihat sendiri deh bagaimana perjalanannya kita menganalisis saham Medco ini gitu. Oke. Saham Medco seperti biasa kita akan mereview sebentar di tanggal 2 September hari Kamis 2021 ini ya. Saham Medco ini pada hari ini, perdagangan hari ini itu mulai dari awal sesi ya, mereka sudah berada di zona hijau sampai penutupan di sesi 2 hari ini ya, di hari Kamis ini, dan mereka ditutup di level 492 plus 16 poin atau plus 3,36% guys. Wow, cukup lumayan gitu. Nah, sedangkan di penutupan kemarin mereka itu berada di level 476 ya, jadi ini memang menguat 3% ya. Dan pembukaannya memang mereka berada di level 476 ya kan, dan rentang hariannya di sini bisa teman-teman lihat sendiri, itu ada di level 476 sampai 498 harga tertingginya ini. Dan untuk volume shares-nya sini ada senilai 100,66 miliar gitu. Turnover-nya ya 49,46 bio, frekuensinya ada 6.604 kali, dengan rata-rata harga yang diperdagangkan sekitar 491,30, dengan price earning ratio-nya di
angka 41,68 kali dengan kapitalisasi pasar yaitu 12,37 triliun guys. Wow, cukup banyak sebenarnya. Dan seperti biasa kita akan menganalisis secara harian price diary-nya ya di sini. Di sini ada index diary di sini ya. Ada apa namanya? Ada tanggal sini ya. Kita lihat sini. Memang sejak mengawali bulan September mereka sih cenderung stabil ya sejauh ini untuk 2 hari ya, anggap saja seperti itu. Kita asumsikan seperti itu ya. Di kemarin mereka ya ditutup level itu tadi 476 ya kan. Dan di hari ini mereka berada di zona hijau. Kalau secara kumulatif 9 hariannya mereka berada di zona hijau yaitu di plus 181, dan secara persentase itu berada di 39,29% secara persentasenya. Sedangkan kalau kita lihat 11 hariannya ya mereka masih minus 169 atau minus 34,66% gitu, atau zona merah secara kumulatifnya aja gitu. Tapi untuk 30 harian secara kumulatifnya mereka berada di zona hijau yaitu plus 12 poin ya, atau secara persentase itu sekitar 4,63% gitu. Performa harga ya kalau secara harian ya seperti yang tadi teman-teman lihat sini ya, simak ya sini ya. Itu ada di zona hijau secara persentase 3,36%. Secara mingguan masih di zona hijau sekitar 1,65%. Secara bulanan juga mereka berada di zona hijau yaitu 5,13% ya kan di sini. Dan secara year to date memang mereka masih di bawah ya, di zona merah yaitu minus 16,61%, tapi secara tahunannya mereka berada di zona hijau yaitu sekitar 24,78%. Dan sini kita akan lanjut lagi ke investor chart-nya ya. Di sini saya gunakan tadi itu menggunakan RTI bisnis ya, seperti saya katakan tadi. Memang masih transaksinya itu masih didominasi oleh domestik gitu. Bisa teman-teman lihat di sini. Domestiknya itu meskipun sebenarnya domestiknya ini cenderungannya net sell ternyata guys. Ya kan? Tapi kalau kita lihat secara pergerakan asing ya, net foreign asing di sini ya, net foreign buy-nya malah mereka itu net buy asing di sini itu di seluruhan pasar sekitar 1,16 bio guys. Dan aktivitasnya rata-rata baik itu secara volume, secara turnover, secara frekuensi juga mereka berada di kisaran 5 sampai 8% atau 8,40% ya secara volumenya gitu. Dan memang secara untuk ininya sih mereka dibandingkan dengan domestik itu yang mendominasi pasar di saham ya, di saham Medco itu 91,60% sampai secara frekuensinya 94,29%. Jadi lebih aktif domestik dalam hal ini. Tapi asing juga bisa dikategori mereka juga masuk meskipun secara aktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan domestik gitu pergerakannya. Tapi seenggaknya kita bisa tahu bahwasanya ternyata harus dana asing ada yang masuk di saham ini. Seperti itu pemahamannya gitu ya kan. Dan sini seperti biasa ada beberapa berita ya. Berita ini baru keluar sekitar jam 4:30 sore tadi. Jadi ini mungkin sentimen dari Medco ya. Jadi kita ini bisa asumsikan ada 3 analisis kan. Ada analisis teknikal, juga analisis fundamental ya kan. Dan juga ada analisis sentimen dalam hal ini. Yang kita lihat ini di sini yaitu di newsnya Medco Energi Internasional atau Medco ini tengah gencar berinvestasi di sektor energi terbarukan. Jadi Medco ini mungkin berinvestasi, nanti bisa teman-teman lihat sendiri berita terbarunya itu mereka sekarang sedang fokus ke ini mungkin seperti keberlanjutan atau yang ramah lingkungan gitu dalam operasionalnya misalnya seperti itu. Jadi juga sempat baca sepintas sih ada mereka juga akan mendukung produktivitas dari geothermal gitu ya yang rendah polusi atau ramah lingkungan gitu. Ini sangat menarik sebenarnya sih saham ini gitu. Itu secara newsnya, nanti bisa teman-teman bisa lihat sendiri di RTI Bisnis ataupun di media elektronik lainnya ya. Dan ini cukup menjadi sentimen positif. Dan berikutnya kita akan masuk ke level rasionya. Seperti biasa kita akan membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya guys gitu. Dan sini saya menggunakan RSP Trade Smart. Nanti juga teknikal atau grafiknya saya juga akan menggunakan RSP Trade Smart ya. Tapi yang versi desktop, kalau yang RTI Bisnis dan RSP Trade Smart ini itu versi smartphone-nya gitu.
Oke, kita langsung aja di sini. Seperti biasa, di sini ada beberapa ada beberapa rasio keuangan yang patut kita fokuskan, yaitu PBV PBV-nya atau price book value-nya, ya kan? Price book value-nya dan juga ROE, ROAS, SAPER-nya. Kalau dari sisi rasio keuangan sebenarnya ya, kalau berdasarkan update di sini ya, di sumber ini ya kan, ini memang sebenarnya kurang menarik gitu ya kan. Karena PER-nya mereka tuh minus 4,64% guys. PBV-nya pun ini under value gitu. Artinya mereka murah banget gitu. Artinya kita kan memilih saham itu ya 1-2 lah range PBVS-nya ya kan. Tapi kalau ini kan 0,85, mungkin semisal kita mau berasumsikan kita udahlah kita bulatkan aja deh gitu. Kita bulatkan aja lah di angka 1 misalnya, karena ini kan 0,85 ya silahkan. Tapi itu kembali ke selera masing-masing aja ya gitu. Tapi kalau kita lihat intinya kan ini berada di area 1 dan ini masih tergolong murah gitu. Oke. Dan sini juga ada ROA, return on asset-nya ini juga mereka masih minus 3,20. ROE-nya juga masih minus 18,43. Mungkin ini ada pengaruh dari pandemi aja sih guys ya. Tapi kalau saya lihat tadi sepintas itu ada ada update secara kinerja keuangan mereka sedikit membaik gitu kalau secara kuartalannya. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri nanti di platform masing-masing. Oke, itu PER-nya minus 4,64 minus 4,64 ya. Nggak beda jauh dengan tapi kalau di sini bukan minus 4,64 nih guys. Oh, di sini ternyata PER-nya ini 41,68 kali. Ini bukan minus berarti ya sini. Oke, mungkin ini ada kesalahan ini ya mungkin ya. Warnanya di sini ya. Oke, kita lihat aja deh. Kita patokannya kayak mana nih kalau gini. Ya bisa di yang sini aja sih gitu. Pas 1,68 kalinya gitu. Terus yang ini salah ya enggak juga gitu. Nanti mungkin ini perlu update karena ini baru launching juga sih aplikasi ini guys. Jadi kalau secara PER karena ini juga warna hijau ya, kalau jelek pastinya ini bukan warna ini sih, tapi ini minus di sini. Oke deh, kita lanjut aja. Intinya secara rasio kita akan lihat aja deh nanti. Ini 41 dan ini 41. Tapi kalau di sini minus 4,64. Oke, untuk rasio memang 41 juga tergolong tinggi sebenarnya sih. Kalau kita menggunakan PER yang ini ya. Karena PER itu paling tidak sekitar 12 kali atau 13 kali lah maksimal gitu. Tapi is okay selama PER-nya si emiten ini ya itu lebih rendah dari PER industri sih, menurut saya sih itu masih layak untuk kita trading ya gitu. Kita lirik lah ya, dia masih menarik lah saham ini gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 13 atau di atas emiten PER emitennya itu tanda kutip itu kita harus hati-hati. Apalagi di sini kan ini minus 4,64. Ini nanti kita lihat aja nanti teknikalnya. Kalau secara sentimen kita lihat di sini tuh menarik ya. Tapi kalau secara rasio memang kurang ini sih gitu. Oke, sebelum masuk ke itu tadi kita akan coba ke sini. Dan sebenarnya saya tadi bilang rasio PER-nya ya. Kalau emitennya masih kosong nih di sini ya kan. Kalau di RSB tadi kan minus 4,64 ya. Tapi kalau di RT Bisnis itu mereka PER-nya tuh 41 kali ya. 41,68 nggak salah tadi. Ya kalau kita pakai itu pun ya sebenarnya nggak begitu menarik sih secara rasio fundamentalnya gitu. Karena satu kalau berdasarkan RTI Bisnis tadi ya kan mereka di 41,68 kali itu jauh di atas PER rata-rata industrinya ya kan si Medco ini tadi gitu. Kalaupun kita mau menggunakan yang PER dari si RSB Trustpad tadi itu pun masih minus 4,64 kali. Nah ini juga nggak menarik juga kalau secara rasio keuangan. Oke, kita lihat dulu ROE-nya bagaimana, dan ROE-nya ternyata industri ini masih minus ya. Ya saya di industrinya ini di sisi kanan industrinya minus 3,94 ya kan. Dan ROE-nya tadi kita kalau nggak salah itu kisaran 13% ya kalau nggak salah ya. Kita akan coba lihat sebentar. Oh, ternyata ROE-nya minus 18,43 guys di sini. Dan ROA-nya minus 3,20. Nah, ini memang kita harus kalau mau trading di saham ini sih sebenarnya fine-fine aja, kembali ke teman-teman aja sih ya. Tapi kalau menurut saya sih kita bisa trading dengan 3 metode analisis tadi, sentimen, teknikal, dan juga fundamental gitu. Tapi kalau secara fundamental memang kita harus hati-hati gitu. Atau kalau bagi yang skeptis kita memang harus hindari. Tapi buat teman-teman yang punya ini ya masih mau untuk bertransaksi atau trading sih sah-sah saja menurut saya gitu. Apalagi dengan sentimen-sentimen tadi. Oke.
sekali lagi ini disclaimer on ya, ini hanya sebagai sekedar second opinion. Kita akan lihat aja nanti di teknikalnya. Dan sini seperti yang teman-teman lihat untuk teknikalnya ya di sini. Untuk teknikal dari saham Medco ini sendiri bisa teman-teman lihat saya menggunakan beberapa indikator ya. Pertama itu saya menggunakan moving average MA1, 2, 3 itu masing-masing MA1 di parameter 5, MA2 di parameter 10, MA3-nya di parameter 20. Saya juga menggunakan Fibonacci untuk menentukan range-nya ya, range estimasinya ke depannya. Dan juga saya menggunakan indikator CCI di sini dengan parameter 10 dan stokastik dengan parameter 1413. Untuk stokastik silakan teman-teman mau merubah parameternya, misalnya ya bisa 1433, bisa 1033 atau 1013 atau bahkan 513. Sedangkan MACD saya nggak berubah parameter, masih sama gitu ya kan. Dan kita lanjut aja langsung saja di sini. Saya akan coba untuk perbesar ya kan. Oke, sebentar. Pertama saya akan menghapus ini karena ini tadi saya buat di sini ya, sebentar ya. Nah, sini. Untuk MA sebenarnya sih ini masih cenderung ada sideways ya, tapi kalau secara volumenya ini ada minat beli yang cukup tinggi secara volumenya. Karena warna hijau, kalau warna merah tuh kecenderungannya banyak orang yang melepas di pasar gitu. Dan untuk indikator CCI ini sendiri dengan parameter 10 mereka berada di atas 0 guys. Ini yang menjadi menarik sebenarnya. Kalau CCI itu berada di area 0 sampai 100 itu cenderungannya tuh bullish gitu atau uptrend lah gitu kasarannya, gampangannya gitu. Dan dikonfirmasi juga dengan stokastik ya. Mereka masih berada di area level yang wajar gitu. Karena berada di kisaran ya 63-an gitu, 63%-an lah gitu ya kan. Kalau udah masuk di area 80 sampai 100 ke atas itu udah overbought, artinya sudah jenuh beli. Nah, itu kita harus hati-hati. Dan MACD juga mengonfirmasi juga masih ada pola uptrend meskipun sebenarnya agak landai sih sebenarnya, tapi masih menarik lah gitu. Oke. Dan berikutnya saya coba akan menggunakan Fibonacci. Kita akan coba menggunakan Fibonacci di sini, guys. Oke, kita mulai dari sini. Ya kan? Saya akan coba di sini sebentar. Oke, up. Nah, karena seperti ini saya akan coba perbesar. Bentar ya. Oke. Nah, di sini saya akan menambahkan indikator sih, tapi semacam price label di sini supaya kita gampang bacanya ini. Saya letakkan di sini sebentar. Oke, 1 untuk menentukan titik support resistennya gitu guys. Ini kita juga bisa kok menggunakan Fibonacci retracement ini gitu. Oke, sebentar saya coba tambahkan lagi seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Ini di sini. Jadi buat teman-teman nanti ini kita bisa lihat range pergerakannya nanti untuk estimasi 5 hari yang akan datang, 5 hari ke depan. Dan untuk saham Medco ini range pergerakannya sih kita tentukan dulu support resistennya. Supportnya saat ini berada di level 479,62 dengan resistennya di level 492,46. Jadi sekarang ini dia berada di level ditutup di level harga resistennya guys ya kan, di 492 ini harga resistennya. Nah, dia sempat break tadi sebenarnya meskipun karena mungkin kondisi IHSG juga berada di zona merah ya, jadi dia ketekan gitu. Dan akhirnya ditutup di level harga 462 ya di sini. Seandainya sih besok kalau kita perhatikan, kalau kita berdasarkan analisis CCI indikator ini tadi ya kan, bagi CCI, stokastik dan MACD juga, seandainya besok mereka bertahan berada di level 492 ke atas tentunya, mereka akan memiliki peluang penguatan sampai ke level harga 507 atau anggap aja lah 505 lah gitu gampangannya ya kan. Berarti ada penguatan sampai ke harga 505 gitu. Dan semisal memang masih kuat ya, mudah-mudahan, dan saya yakin, saya masih optimis secara sentimen oke, meskipun secara rasio kurang menarik ya. Saham ini masih ada peluang penguatan sampai ke level harga 524 atau ya anggap saja 525 atau 520 lah gitu gampangannya untuk level realistisnya gitu. Tapi jangan lupa, seandainya besok mereka terjadi koreksi, misalnya ini ada di level 479, ini titik supportnya,
Dan misal nanti tembus ini bisa ke level support berikutnya, yaitu di level harga 459,28 atau yang anggap saja 460 aja deh gitu. Nah, kita harus hati-hati kalau udah berada di area ini ya, karena ada peluang dia penguatan sampai di area sini nantinya. Misal bisa ada penguatan. Jadi kesimpulannya, untuk range dari saham Medco ini tadi atau Medco Energi Internasional ini tadi, mereka memiliki level range harga di level 475 sampai 495 lah gitu ya besok ini. Tapi saya yakin masih bisa lah menguat sampai ke level 507 atau 505 atau 510 nya untuk level strong resistennya. Seandainya besok break lagi atau 5 hari yang akan datang break misalnya, mereka ada peluang penguatan sampai ke level 524 atau level 520 atau 525 untuk target harganya. Misal nantinya estimasinya mereka ternyata terjadi koreksi atau profit taking seiring dengan pelemahan IHSG misalnya ya kan, nah kita patut waspada kalau dia berada di level 479 tadi atau 480, ini kita harus hati-hati, harus waspadai karena bisa tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan pelemahan sampai ke level harga 460 ya. Nah, di sini 459 nih di sini gitu. Tapi kalau berdasarkan DCI dan stokastik setelah ini saya yakin masih ada peluang penguatan, masih ada peluang lah untuk penguatan. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi second opinion. Sekali lagi ini disclaimer on, setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan varian produk investasi itu kembali ke si pengambil keputusan, dalam hal ini adalah trader dan juga investor itu sendiri. Saran saya tetap berkonsultasi dengan para profesional yang ada di sana ya kan. Jadi disclaimer on, dan tak lupa juga saya sampaikan nyalakan loncengnya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan bila suka silahkan di-share, di komen juga boleh, atau silahkan nyalakan like, tekan tombol like-nya, oke? Dan tetap dukung channel ini karena berikutnya akan saya sering update, dan tentunya agar saya lebih semangat lagi tetap jangan lupa untuk subscribe-nya. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan stay safe, stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan protokol kesehatan 5M atau bahkan 3M atau 5M lah gitu. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, salam bahagia, dan happy trading dan happy investing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.